Halo, assalamualaikum. Perkenalkan, saya Irfan Ramadan akan menjelaskan tentang dari metode Soklet, metode ekstraksi Soklet. Sebelum ke metode Soklet, saya akan menjelaskan ekstraksi. Apa sih ekstraksi itu? Ekstraksi merupakan proses pemisahan bahan dari campurannya dengan menggunakan pelarut yang sesuai. Proses ekstraksi akan dihentikan ketika tercapai kesetimbangan antara konsentrasi senyawa dalam pelarut dengan konsentrasi sel tanaman. Kemudian, apa sih tujuan ekstraksi itu? Tujuan ekstraksi adalah untuk menarik semua komponen kimia yang terdapat dalam simplisia. Ekstraksi ini didasarkan pada perpindahan massa komponen zat padat dan pelarut, di mana perpindahan mulai terjadi pada lapisan antarmuka dan kemudian terdifusi masuk ke dalam pelarut. Selanjutnya ada metode Soklet. Metode ekstraksi Soklet adalah metode analisis kadar lemak secara langsung dengan cara mengekstrak lemak atau minyak dari bahan pangan dengan pelarut organik nonpolar. Prinsip metode analisis Soklet lemak diekstrak dengan pelarut lemak yang bersifat nonpolar, seperti petroleum ether atau biasa disebut dengan PE. Berat lemak ini diperoleh dengan cara memisahkan lemak dengan pelarutnya. Untuk mencapai ketelitian analisis Soklet, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi. Apa sajakah itu? Yang pertama ada partikel sampel. Semakin kecil ukuran sampel, maka kontak permukaan bahan dengan pelarut akan semakin luas, sehingga proses ekstraksi akan lebih efisien. Terus yang kedua adalah jenis pelarut. Setiap pelarut organik memiliki polaritas yang berbeda. Pelarut yang mempunyai polaritas yang paling sesuai dengan polaritas lemak akan memberikan ekstraksi yang jauh lebih baik. Terus yang ketiga ada waktu ekstraksi. Semakin lama waktu ekstraksi, maka jumlah lemak yang terekstrak oleh pelarut akan semakin banyak, sampai saat lemak pada sampel habis. Terus yang keempat ada suhu ekstraksi. Semakin tinggi suhu, maka ekstraksi akan semakin cepat. Selanjutnya ada cara kerja Soklet. Bagaimana sih cara kerja Soklet itu? Soklet digunakan dengan cara dirangkai bersama dengan labu dan pendingin. Bahan padat yang mengandung beberapa senyawa yang diinginkan dibungkus dengan menggunakan kertas saring. Kemudian ditempatkan ke dalam bidal yang dimuat ke dalam ruang utama ekskalator Soklet. Ekskalator Soklet ditempatkan di dalam lampu ukur yang berisi ekstraksi pelarut. Soklet tersebut kemudian dilengkapi dengan pendingin. Selanjutnya, pelarut dipanaskan sampai menuju reflux. Uap pelarut menuju ke pendingin, kemudian mengembun dan mengalir ke Soklet dan merendam bahan padat. Pendingin memastikan bahwa setiap uap pelarut mengembun dan mengalir ke Soklet. Selanjutnya, ruang yang berisi bahan padat perlahan-lahan terisi dengan pelarut. Beberapa senyawa yang digunakan kemudian akan larut dalam pelarut. Ketika ruang Soklet hampir penuh, ruang otomatis dikosongkan dengan lengan sipon. Kemudian, pelarut mengalir kembali ke labu destilasi. Siklus ini mungkin akan terjadi berkali-kali dan mungkin membutuhkan waktu yang lama. Selama siklus terjadi, sebagian senyawa non-volatile akan larut dalam pelarut. Setelah siklus berakhir, senyawa akan terkonsentrasi dengan labu destilasi. Setelah ekstraksi pelarut dihilangkan, biasanya dengan cara retavator dan menghasilkan senyawa yang akan diekstraks. Bagian yang tidak larut berupa zat padat yang diekstrak akan langsung dibuang. Selanjutnya ada komponen-komponen dari metode Soklet, antara lain nama-nama instrumen dan fungsinya, yaitu yang pertama ada kondensor. Kondensor ini berfungsi sebagai pendingin dan juga untuk mempercepat proses pengembunan. Yang kedua ada timbal. Timbal ini berfungsi sebagai wadah untuk sampel yang ingin diambil zatnya. Terus yang ketiga ada pipa.
Pipa F ini berfungsi sebagai jalannya uap bagi pelarut yang menguap dari proses penguapan. Terus yang keempat ada sifon. Sifon ini berfungsi sebagai perhitungan siklus. Bila pada sifon larutannya penuh, kemudian jatuh ke labu alas bulat, maka hal ini dinamakan satu siklus. Yang kelima ada labu alas bulat. Berfungsi sebagai wadah bagi sampel dan pelarutnya. Terus yang keenam, hot plate. Hot plate ini berfungsi sebagai pemanas larutan. Selanjutnya ada mekanisme cara kerja alat untuk melakukan ekstraksi menggunakan alat-alat soklet. Yang pertama itu disiapkan alat-alat sokletnya. Terus yang kedua, siapkan 5 gram zat sampel yang telah dibungkus ke dalam timbal. Bungkus dengan kertas saring. Kemudian masukkan ke dalam tabung soklet. Isi labu dengan tabung kira-kira 2/3 bagiannya dengan cara memasukkan pelarut tersebut melalui pendingin gondok atau spiral sampai badan soklet terisi setengahnya. Selanjutnya, panaskan dengan hati-hati dalam water bath dan reflux selama kurang lebih 4 jam sampai warna pelarut dalam badan soklet pada saat kontak cuplikan tidak berubah. Pisahkan pelarut dari zat yang diekstrak dengan menggunakan destilasi pelarut secara langsung menggunakan alat soklet. Caranya, diambil timbal yang mengandung cuplikan, kemudian panaskan labu, sehingga pelarut yang jadi tertampung pada badan soklet kurang lebih 2/3-nya. Kemudian, masukkan pelarut yang sudah dimurnikan ke dalam botol. Ulangi pemanasan sehingga dalam labu hanya tersisa zat sampelnya saja. Selanjutnya, langsung ke metode EAE. Metode EAE adalah metode ekstraksi dengan bantuan enzim yang merupakan salah satu metode aplikasi enzim dalam ekstraksi senyawa bioaktif yang sangat ramah lingkungan. EAE sendiri merupakan salah satu metode ekstraksi non-konvensional untuk mengekstrak suatu senyawa aktif dengan bantuan enzim. Enzim memiliki kemampuan untuk mendegradasi atau mengganggu dinding sel dan membran, sehingga memungkinkan pelepasan senyawa aktif lebih baik dan efisien. Mekanisme kerja EAE sendiri yaitu senyawa-senyawa yang tidak terjangkau dengan pelarut selama ekstraksi dengan teknik konvensional dapat dilakukan dengan dihidrolisis dengan bantuan enzim sebagai perlakuan awal untuk membantu melepaskan senyawa bahan aktif yang terikat oleh ikatan hidrogen dan ikatan hidrofobik, sehingga dapat meningkatkan rendaman ekstraksi. Penambahan enzim tertentu selama proses ekstraksi dapat meningkatkan rendaman ekstraksi. Sampel dengan menggunakan enzim lalu diinkubasi 2-3 hari pada suhu 30 derajat Celcius. Ekstraksi dengan mengoptimasi suhu dan waktu menggunakan magnetik steril. Hasil campuran yang telah homogen diambil filtratnya dan disentrifugasi. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi proses EAE. Yang pertama adalah jenis enzim, komposisi dan konsentrasi enzim, ukuran partikel dari sampel tanaman yang akan diekstraksi, rasio padatan terhadap air, waktu hidrolisis, kadar air dalam partikel. Terus yang selanjutnya ada suhu. Masuk ke kelebihan dan kekurangan metode EAE. Kelebihan yang pertama adalah mengurangi konsumsi pelarut. Yang kedua, hasil ekstraksi yang akan dihasilkan sangat tinggi. Beroperasi pada suhu ekstraksi yang lebih ringan. Kemudian ada kekurangannya. Kekurangannya itu biayanya yang cukup mahal. Enzim yang berbeda pada saat kondisi lingkungan. Proses inkubasi yang lama. Beberapa enzim yang tersedia saat ini tidak sepenuhnya menghidrolisis dinding sel dan sangat terbatas. Sekian pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.